Salah satu hal yang saya dapatkan waktu saya berdoa ini menjelang akhir tahun sebelum 2023 adalah banyak hal akan berubah-ubah tahun depan. Tapi belum klimaks, perubahan besarnya nanti 2024. Ini adalah nubuatan yang perlu diuji tentunya. Tapi saya merasakan akan terjadi pergeseran, great shifts. Makanya itu 2024 tahunnya disebut sebagai tema kita adalah The Year of Great Shifts and Miracles. Tahun pergeseran hebat, pergeseran besar dan mujizat Tuhan. Tapi nggak tentu itu akan terjadi buat semua orang. Kalau pergeseran itu terjadi banyak orang kan ditampi. Tak terkecuali kita kalau kita nggak ready. Nanti lihat ya, pemain-pemain baru mulai bermunculan, pemain lama kesenggol keluar. Baik itu di dunia gereja, sektor apapun juga. Nanti yang kira dirinya kuat malah justru nanti akan jatuh. Yang kira dirinya lemah malah diangkat. Tapi tahun depan ini penentuannya. Apakah kita berdoa atau tidak? Apakah kita mempersiapkan diri atau enggak? Tahun depan itu kita sebut the year of tahun menabur doa dan menuai sukacita. Jadi kita harus nabur doa. Tahun depan itu tahun doa. Kita mesti doa nih. Harus sungguh-sungguh doa. Dunia ini semakin gak menentu, semakin gonjang-ganjing. Tapi kita harus punya fondasi. Rasa aman itu sungguh-sungguh hanya bisa ditemukan dalam firman, dalam Tuhan. Kita mulai dulu dengan yang ini, Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Saya baca ya, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Keamanan jiwa di dunia yang berubah. Saya ajak kita lihat bagaimana jiwa kita menemukan titik aman. Jangan jadi orang Kristen yang dipengaruhi keadaan. Kita harus jadi terang dan garam, bukan tiang garam. Kita harus mempengaruhi. Dunia nggak boleh ada pengaruhnya atas kita. Karena itu orang Kristen yang aman, yang tidak akan goyang. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus. Titik aman pertama kita itu ini. Darah Yesus. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Darah Yesus itu bukanlah sebuah mantra. Misalnya kalau kita lagi ngusir setan. Siapa pernah lihat orang kelepasan? Coba lihat ya. Ini bukan jadi eksperimentasi atau coba-coba. Dulu sempat heboh. Sekarang sih nggak seberapa. SMP mana kesurupan semua siswanya. Sekarang ini juga banyak, setan itu semakin merajalela. Lihat aja sekarang ya, movie-movie, film-film itu banyak horornya. Ada 4 nih, gambarnya. Bisa-bisa 3 horor, yang 1 film normal. Mungkin itu lebih menguntungkan, cepat kembali break even-nya. Tapi kalau kita melihat ya, misalnya kalau kita usir setan, kita sebut darah Yesus, itu teriak-teriak loh. Bukan karena darah Yesus itu mantra, darah Yesus itu history, sejarah. Pernah terjadi dahulu di Kalvari, seorang bernama Yesus Sang Mesias, dia mati bagi dosa manusia. Darah Yesus. Tapi lebih tepatnya, darah Yesus di sini itu berbicara tentang apa? Tentang sesuatu yang mendalam. Kalau kita bilang darah Yesus itu asosiasinya apa? Misalnya kalau saya itu masuk ke kamar di hotel sama dengan tadi malam waktu saya check in. Kan hari ini saya khotbah di sini. Hal pertama yang saya lakukan waktu masuk di suatu ruangan, ini juga bisa Anda contoh sih. Saya akan berdoa langsung. Baik itu kalau saya dengan keluarga, saya akan ajak keluarga saya doa. Atau kalau enggak, saya kalau sendirian saya akan doa juga. Pasti saya sebut darah Yesus membasuh tempat ini. Karena saya nggak tahu kan,
tempat itu dipakai untuk berzina, tempat itu dipakai untuk apa, setan itu kan melekat. Kan setan itu banyak, dan setan itu melekat. Tapi waktu saya sebut darah Yesus itu bukan karena saya percaya kata darah Yesus itu mantra atau magic show. Tapi karena ada sesuatu yang saya maksudkan. Waktu saya sebut darah Yesus, saya sedang berseru dengan suara yang kedengaran baik pada Tuhan maupun setan, baik pada diri saya sendiri. Kalau saya nggak perlu mengucapkan suara sih, nggak perlu mengucapkan sesuatu bersuara untuk Tuhan tahu, karena Allah kita maha tahu. Tapi setan nggak maha tahu. Makanya itu kalau tengking harus jelas. Jangan atau dalam hati tengking-tengking. Setan nggak bisa baca hatimu. Dia bisa menuduh hatimu. Bisa memberimu nubuatan-nubuatan palsu sehingga kita itu yang diramal itu bisa jadi gelisah. Kalau terjadi itu karena kau imani, karena imanmu negatif makanya buka celah. Tapi kalau semuanya saya sebut darah Yesus tempat itu seruan bahwa yang namanya bahwa saya yang masuk ke kamar itu, saya berseru, I appeal to the protection of God. Saya berseru kepada perlindungan Allah yang Maha Tinggi, dan perlindungan itu at best terbaik terjadi di Kalvari. Bahwa hidupku di cover oleh darah, bukan berarti saya berlumuran darah, kan mengerikan. Waktu kita sebut darah Yesus itu kita percaya bahwa hidup kita ini diluputkan, di cover sama Tuhan. Kayak dibacem gitu loh, tapi kan ngeri kalau darah. Maksud saya dia itu menaungi aku itu tidak berhasil karena usahaku. Aku ini tidak bisa terjamah bukan karena aku ini amal sosial beragama. Tapi karena ada satu kuasa adikodrati, sesuatu terjadi dalam sejarah yakni history. Dan itu untuk saya selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Saya nggak perlu lagi potongan darah hewan untuk menebus dosa saya. Karena hewan sama saya lebih mulia kok dari binatang. Sekalipun kalau saya mati untuk diri saya sendiri atau mati untuk anak-anak saya juga gak bersih darahku ini. Darahku bisa bebas kolesterol, trigliserid, tapi darah saya bisa bebas asam urat. Tapi darah kita semuanya sesehat apapun. Kita punya darah itu darahnya Adam dan Hawa. Kita semua itu orang berdosa. Jadi apa dong yang bisa melindungi kita naik banding mahkamah agama? Tertinggi kita itu adalah darah juru selamat kita. Dialah tumbal dari Allah. Yesus Kristus anak Allah itu disembelih untuk kita di kayu salib. Itu sebuah seruan. Bahwa aku itu bukan sembarang orang. Aku memang bukan VIP. I'm not an actor of or star and I don't even have my own car. Aku memang bukan siapa-siapa. Mungkin mobil sendiri pun gak punya, mobil pribadi. Tapi aku punya status lebih tinggi dan itu sudah dicantolkan di sorga. Aku adalah milik Kristus dibeli dengan darahnya. Don't touch me. Can't touch this. You cannot touch this. Satan, I am not an ordinary person. I am a child of God. Kamu tidak bisa jamah aku. Kamu tidak bisa jamah bisnisku. Kamu tidak bisa jamah pernikahanku. Kamu tidak bisa jamah anak-anak-aku. I am a child of God. Aku adalah anaknya Tuhan. Itu membuat setan jadi, jadi bukan mantra, darah Yesus, darah Yesus. Nanti kayak anak Askewa. Dalam nama Yesus yang Paulus beritakan, setannya ketakutan. Tapi setelah itu, ya tahu. Yesus aku tahu. Paulus aku kenal. Yesus ya. Who are you? Digebukin sama orang kesurupan itu 7 anak Askewa, 7 anak hamba Tuhan. Bukan karena ada mantra. Gak usah kita pakai darah apa lalu kita tolet-tolet sana sini. Itu gak buat setan takut. Gak usah buat kayu salip-salipan lalu habis itu begini Dracula. Alkitab dilempar campur bawang putih. Lu kira setan bodoh? Setan tuh takut iman. What do you have faith for your protection? Where do you place your faith? Di mana kau letakkan imanmu? Sebab oleh darah Yesus, by the blood of the Lamb. Nah, kalau masuk ke dalam satu ruangan, saya berkata, darah Yesus basuh tempat ini. Gak usah masuk semua ruangan gitu ya. Masuk ke WC umum, darah Yesus. Jangan aneh-aneh ya. Tapi perlulah, karena hotel gitu kan saya nggak tahu ya kan. Jadi supaya saya nggak nanti kena penyakit, supaya saya nggak diganggu tidurnya, mimpi buruk, ya. Makanya itu darah Yesus itu ditakuti, tapi bukan karena takut sama darah,
Setan takut sama orang yang beriman sama Tuhan. Itulah titik amanmu. Dunia semakin gonjang-ganjing, Anda harus percaya you are no ordinary. Anda bukan orang biasa. Tapi Pastor Philip tak tahu sih, aku punya dosa. Saya juga punya. Tapi kita dibasuh dengan darah. Kita bisa bertobat kok dari dosa kita. Kalau Anda merasa diri berdosa makanya nggak layak, ya udah berhenti berdosa. Jangan buang rasa layaknya, buang dosanya supaya rasa layak. Paham maksud saya? Agak mikir sedikit, yang perut kosong akan susah. Jadi saudara-saudara, by the blood of Jesus, oleh darah Yesus. Wow. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kok bisa penuh keberanian? Apanya sih emangnya berani ke tempat kudus? Maksudnya apa? Masuk hadirat Allah aja kok susah. Ini kan di perjanjian baru, ini Ibrani kan sudah lewati gereja mula-mula. Kita sekarang penuh keberanian bisa masuk dalam tempat kudus, kan berarti masuk ibadah. Masuk ibadah aja kok berani? Ya beranilah, takut apa? Bukan, Anda harus tahu dulu ceritanya. Di perjanjian lama itu, untuk orang masuk ibadah, itu hanya imam besar setahun sekali. Dulu itu ibadah kebaktian itu enggak 5 kali. Sekali, setahun. Yes, Pastor Philip, akhirnya Tuhan mengerti batas-batasku. Dasar malas beribadah. Kita sama Tuhan tuh enggak bisa overdosis. 5 kali Anda kira banyak? Belum. Lihat sekarang itu orang-orang yang harus pulang, saya kasihan. Harusnya 7 kali, Pastor. Ya. Tapi silakan duanya Anda yang khotbah. Nah, jemaat yang terkasih, jadi kita harus tahu background story-nya. Mereka ini zaman dulu, ibadah itu setahun sekali, itu pun yang masuk hanyalah senior pastornya. Gembala seniornya, imam besar. Bukan satu gereja, satu negeri. Masuk. Dan dia takut masuknya. Mau tahu kenapa takut masuk? Dia harus membawa semua peralatannya lengkap. Maaf, sampai cawat celana dalamnya pun gak boleh sembarangan. Tahukah Anda di imam-imam itu pakai satin, pakai lenan. Semua baju luar, baju dalamnya dia harus ada loker tertentu. Dia taruh gantung baju yang tidak sakral. Dia masuk dengan baju yang sudah dikuduskan, sucikan. Repotnya, rempongnya itu seperti itu. Dia masuk ke dalam sana itu harus pakai baju efod. Ada 12 suku di sini dilambangkan. Lalu harus pakai apanya, pakai terbannya, pakai ini itunya semuanya. Dan harus ada kincling-kinclingnya. Bukan jingle bell, jingle all the way. Tapi kalau dia sudah tidak berbunyi lagi berarti orang itu drop dead atau tiba-tiba jatuh mati dalam hadirat Allah. Mungkin karena dia kurang suci atau gimana. Itu ada talinya, jaga-jaga, memang tidak pernah terjadi sih. Kecuali 2 anak Elia. Ya. Dan juga beberapa orang lagi. Tapi jarang. Tidak pernah terjadi. Kalau sampai terjadi, imam besarnya sih tidak pernah terjadi. Maka kalau dia di dalam ruang maha suci itu dia mati, dia akan ditarik sama tali supaya mereka nggak masuk ke ruang maha kudus dan mati sekalian. Jadi zaman dulu itu orang takut masuk hadirat Allah. Mereka seperti menghampiri Gunung Sinai, bukan Bukit Zion. Gunung Sinai dengan halilintarnya Musa pun ketakutan. Nabi loh itu ngeri. Jadi bayangkan, sekarang kita bisa masuk cuman bawa darah. Coba baca lagi. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus. Wow, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kalau dulu mereka takut ketinggalan tool, kalau mereka ketinggalan alat mereka satu persatu, misalkan masuk sana, lupa ganti celana dalam, mati dia. Kalau dia masuk ke ruang maha suci dan berkata, aduh sorry batunya cumplung satu. Tuhan gak bisa digituin. Sekarang kita masuk gak bawa apa-apa. Cuman bawa hati kita yang dibasuh dengan darah. Isn't that a privilege? Betapa berharganya. Isn't that a privilege? Makanya itu kita gak boleh anggap remeh. Gak boleh dalam bahasa Inggrisnya, don't take it for granted. Kita datang ke ibadah. Jangan kita anggap meremeh itu. Orang Israel mau tukar tempat sama you. Kalau bisa. Mereka gak bisa rasakan ini. Dan mereka itu bisa, sekarang kita cuma masuk membawa darah Yesus. Artinya hati yang dibasuh dengan darah itu either antara Anda masuk ke hadirat Allah seperti ini itu membawa pertobatanmu. Jadi masuknya itu dalam kondisi dosa.
Tapi dia nggak mau menipu Allah. Dia masuk dalam kondisi dosa bukan seperti Anania Safira malah mau sok-sokan. Tapi dia masuk itu untuk pemberesan dengan Tuhan seperti di bait suci zamannya Yesus itu. Bait Allah waktu itu yang dibikin oleh tangan manusia bahkan. Itu bukan hadirat Allah saja tapi itu cuma baitnya, gedungnya yang dibangun di zamannya Hagai Sakaria. Bait suci itu, waktu dia masuk ke dalam sana, pemungut cukai tersebut menepuk-nepuk dada sedangkan si ahli Taurat itu dengan menengadah dan berkata, aku puasa 2 kali, aku membayar perpuluhan. Gak seperti pemungut cukai itu. Orang itu masuk ke hadirat Tuhan dalam kondisi berdosa, Tuhan tidak marah. Tuhan malah sucikan, kuduskan karena dia appeal, karena dia menaruh harap pada pembasuhan. Dan Tuhan berkata dalam perumpamaan itu, siapa yang pulang dibenarkan? Si pemungut cukai atau orang berdosa. Ya kan? Jadi kita kalau masuk ke hadirat Tuhan itu, boleh dalam kondisi berdosa, asal kita masuk ke hadirat Allah untuk bereskan depan Tuhan, apapun konsekuensinya bertobat. Itu berarti kita masuknya membawa darah Yesus di hati. Atau lebih bagus lagi, kita nggak dalam keadaan jatuh dalam dosa. Kita masuk itu dalam kekudusan, itu juga makna masuk membawa darah. I enter, we are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Him, Jesus now. Kita masuk atas Maha Kudus. Kita masuk membawa darah Yesus itu artinya I enter on holy ground. Itu posisi berani untuk memutar balik keadaan. Disitulah mujizat banyak terjadi bukan karena kita holy. Tapi karena kita masuk dengan berani. Faith spells courage. Makanya kalau kita berdosa itu, yang rugi itu adalah kita nggak bisa beriman dengan berani. Karena waktu kita mau beriman dituduh kanan kiri oleh nurani sendiri. Ada banyak berkat terampas karena kita telah dirampas keberanian. Masuk dengan darah itu berarti masuk dengan pertobatan dalam nama Yesus. Atau masuk melalui jalur kekudusan dan kita berani mengklaim firman Tuhan. Hai matahari dan bulan di Bukit Al-Atalion itu. Stay right there. Berhenti di sana. Kita punya hak seperti Yosua. Dan berkata, tinggal di tempat. Apapun yang kau perintahkan gunung pun akan pindah ke lautan. Itu titik aman. Your faith is your security. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya itu jaga imanmu tahun ini. Percayalah perlu banyak bensin iman tahun depan. Saya jamin 2024 imanmu mesti bulat, mesti gede. Mau gedein jangan gedein otot di gym. Itu boleh silakan. Ya, enggak pun tetap imut-imut seperti Pastor Fuji. Mau gedein itu bukan hanya gedein bisnis. Bukan hanya tambah pengetahuan. Kalau kita mau besarkan sesuatu Bapak Ibu Saudara, besarkan iman, karena iman itu gunanya, aduhai, luar biasa. Segala sesuatu di hidupmu bergantung pada imanmu pada Tuhan. Amin. Inilah keamanan jiwa kita di dunia yang berubah. Janganlah damaimu itu gak bergantung dengan keadaanmu. Kemenanganmu tidak tergantung dengan kondisi, resesi. Gak ada hubungannya, percayalah. Masih ada Goshen bagi umat Tuhan, masih ada peluputan. Masih ada. Allah kita tuh masih sanggup meluputkan, itulah teologi darah. Itulah doktrin darah Yesus. That God is able to spare you. Dahulu kala diwakili dengan darah pada waktu Passover atau pada waktu mereka mengalami tulah di Mesir. Waktu mereka keluar itu, semua anak sulung Mesir termasuk hewan-hewan ternak yang mati semuanya. Orang Israel tak satu pun dijamah dilewati sama malaikat maut. Bukan berarti kita dilewati masalah, kita semua pasti punya problema. Ibadah 1 tadi saya jelaskan panjang lebar, ibadah 2 tentang masalah dan sebagainya, problema gimana kita menghadapinya. Kita harus tegar, kita harus kuat, kita harus tough. Tapi sekarang saya coba kasih balancernya. Bahwa sekalipun kita harus tough, kita harus tegar, kita harus kuat, kita harus bandel. Mesinnya itu harus bandel. Namun demikian ingat, tetap ada peluputan. Tetap ada peluputan. The blood of Jesus is real. Saya ingin untuk Anda, saya percaya memasuki nanti tahun 2023 bahwa bisnismu bisa diluputkan. Keluargamu bisa menjadi perkecualian. Amin Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Itu titik aman. Coba Anda lihat.
Orang yang paling tenang, yang paling punya ansyenkan, yang paling, meskipun dunia gonjang-ganjing sekelilingnya dia bisa tenang tidur di perahu yang lagi goyang. Itu orang yang beriman. Nanti lihat ya, yang gak panik itu yang beriman, bukan yang berani. Tahun 2023, 2024, yang damai sejahtera, yang bisa tenang, rileks di tengah-tengah badai itu bukan orang yang berani, yang nekat, yang angkatan laut bisa berenang, yang pasukan katak, bukan begitu. Yang bisa tenang itu yang beriman pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda tidak mau kehilangan damai sejahtera, bangun imanmu tahun ini. I strongly recommend you. Saya dengan sangat kuat merekomendasikan. Nah, kita mau beriman gimana caranya? Kita sekarang ayat 20 kita baca. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan jalan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. This is so sweet, ini manis sekali. Karena ia, huruf besar ia, ini berarti Tuhan telah membuka jalan yang baru. Jalan yang baru itu ya, kita tahulah, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Siapa? Yesus. Yohanes 14. Tapi saya mau jelaskan posisi Yesus di mana. Karena banyak orang mengira Yesus itu seperti duduk di atas, kita di bawah, kita yang harus memenangkan hatinya. Rasanya susah. Saya tunjukkan kepada Anda ya, Yesus itu pembela kita. Makanya orang Kristen yang sejati itu bukan agama. Orang Kristen yang sejati itu adalah orang yang punya juru selamat. Orang yang punya penebus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Garis bawahi kata yang hidup. Saya ulang lagi, karena ia telah membuka jalan yang baru. Allah telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Nggak cuma baru, hidup lagi, life. Bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dia adalah jalan yang hidup dan dia adalah imam besar sebagai kepala rumah Allah. Coba saya jelaskan. Yesus itu bukan hanya mati sekali. Dia mati sekali untuk selama-lamanya. 2000 tahun lalu sudah terjadi, jadi sudah jadi sejarah atau history. Nanti Maret saya ke Israel, nanti saya tunjukkan tempat-tempat di mana Yesus mati di situ, Yesus bangkit di sana. Itu pernah terjadi kejadian. Kalau Anda sekarang lihat di Golgota atau Kalvari, itu keluar dari kota sebenarnya, di luar tembok kota, itu di luarnya kota lama, Old City, Jerusalem. Saya waktu pertama kali ke sana saya lihat, mana ya siapa tahu nih dasar orang masih orang yang nggak pernah ke Israel sebelumnya. Jadi saya itu cari siapa tahu ada darahnya yang kering. Ternyata nggak ada. Katanya Tuhan Yesus pernah pernah kepalanya kebentuk di situ. Saya lihat di temboknya situ, siapa tahu ini dasar orang, memang orang yang penasarannya tinggi. Saya ini rasa ingin tahunya tinggi. Jadi saya lihat apakah ada darah yang kering. Emangnya kalau ada mau diapain? Apa saya pegang gitu, keramat gitu? Ya enggak, cuman saya kepingin tahu aja. Enggak ada tuh, enggak ada. Jadi dengan kata lain, darah itu sudah enggak fresh. Itu pernah terkucur di situ, tapi tidak perlu kita artikan secara harafiah bahwa darah itu masih sekarang kita bawa. Darah itu udah kering, itu sudah 2000 tahun. Yesus memang berdarah-darah enggak keruan di sana. Do you know that the first year, dia adalah jalan yang baru dan yang hidup. Kata hidup di situ tuh fresh blood. Darahnya udah kering, bekasnya nggak ada, kok bisa fresh blood gimana? Kalau Anda masuk restoran, terus ditulis ini live lobster, live fish. Lalu di sana semuanya ikannya sudah rebah, semuanya di atas es. Sudah seperti itu, ya ikannya semua sudah dibeber begitu. Anda bisa protes sama yang punya restoran, katanya live. Iya, itu dulu alive. Bapak ini mau bohongin customernya ya. Live itu berarti masih berenang-renang. Loh ini bisa berenang, diambil yang mati satu di gini-gini di air. Pak, live itu berarti alive. Nah ini berarti gimana dong? Ditulis di sini, ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Ini fresh blood. Artinya sekarang itu masih aktivitas. Masih hidup dan aktivitas. Saya beritahu ya, Yesus sekalipun mati sekali untuk selama-lamanya, Yesus juga hidup selama-lamanya. Listen, your God is not dead. Apa yang akan Anda alami sebentar lagi itu, Yesus sudah siap di sana untuk gandeng tanganmu. Itu titik amanmu. Tahun depan Tuhan sudah ada di situ. Bedanya kita sama Tuhan di mana? Kita itu nggak bisa hidupnya itu paralel waktu. Maksud saya, kita itu hidup sekarang. Coba kalau Anda lihat jam,
5 menit lagi itu masa depan. Anda nggak bisa ke masa depan sekarang, nggak bisa tergesa-gesa. Anda tetap di masa kini. Barusan yang saya ngomong masa kini ini, sudah jadi masa lalu. Lihat, sudah jadi masa lalu. Masa kini, lihat. Sudah jadi masa lalu. Paham maksud saya? Bapak Ibu Saudara, kita nggak hidup di segala waktu. Tuhan itu beda. Yang dimaksudkan Tuhan itu bangkit, hidup selama-lamanya. Itu Tuhan itu masih di masa lalu kita. Hah? Masa? Iya. Tuhan nggak perlu mesin waktu. Tuhan ada di situ. Tuhan ada di masa kini kita, makanya namanya Immanuel. Dan Tuhan bukan akan, tapi sudah di masa depan kita. Hah? Makanya itu saya nggak perlu diramal apa-apa untuk tahun depan. Saya cuma perlu satu ramalan aja, ramalan firman. Yesus ada di sana nggak? Ada. Cukup tutup buku. Kasihnya cukup bagiku, nggak usah beritahu aku. Tahun depan seperti apa. Kalau kita ada tema itu untuk mempersiapkan iman kita. So I'm not afraid, you see. Saya nggak takut. Ini akan jadi obat untuk orang yang suka overthinking atau overthinker. Nggak usah semua dipikirkan. Pokoknya Yesus di sana, itu tok yang kupikirkan, itu doang. Saya harap ini bisa memerdekakan Anda. Saya ajak mikir sedikit. Tadi saya tanya sudah sama Pastor Fuji, bisa nggak kira-kira jemaat diajak firman yang bisa mikir-mikir dikit? Boleh. Wah, Pastor Fuji merasa jemaat GMS Jabodetabek ini pinter-pinter semua. Jadi saya ajak mikir ya, siang-siang gini jangan ngantuk ya. Dia adalah imam besar kita, dia adalah life, jalan yang hidup. Life, kayak life lobster gitu, life fish. Berarti sekarang cara Bapak melihatnya seperti apa? Saya ajak Anda untuk tahu, lihat ya. Mandai kata sekarang ini saya Bapak ya. Saya melihat Anda ya. Saya nggak lihat Anda loh. Saya lihat my son in you. Itu maksudnya, dia adalah jalan yang hidup. He's alive. Dia nggak melihat kekurangan kelemahan kita. Meskipun dia tidak akan pura-pura nggak tahu dosa kita. Makanya ada ayat berbicara Roh Bapa, Roh Kudus yang menuliskan firman itu melalui Yohanes. Jika ada orang yang berdosa, hendaklah kamu mengakui dosamu dan saling mendoakan. Itu Yakobus sih, yang Yohanes berkata seperti ini. Ya. Barang siapa berkata dia tidak pernah berdosa, dia membuat Allah menjadi berdusta. Dia menuduh Allah berdusta, bahwa tidak ada kebenaran dalam dirinya. Dan barang siapa mengakui dosanya, Allah itu setia dan adil akan mengampuni dia dari segala kesalahan dan menyucikan dia dari segala dosanya. 1 Yohanes 1:9. Berarti Tuhan tidak akan tutup mata. Orang yang mengajarkan the grace of God, kasih karunia Allah itu menutup mata terhadap dosa. Gak apa-apa lu dosa, aku gak lihat kok. Bohong, itu pengajaran yang gak baik. Gak bisa. Tuhan tahu dosa kita. Dan kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Pasti dikejar sampai ujung bumi sama Tuhan. Karena Tuhan tidak mau hanya kita pemberesan. Tuhan mau kita bertumbuh dalam kebenaran. Hidup dalam dosa membuat kita bertumbuh dalam salah. Itu lain arah, itu bukan ke arah sorga, itu ke arah neraka. Tuhan gak mau kalau kita diselamatkan lalu kita jalannya sembarangan. Setelah kita selamat kita jalan ke arah neraka. Kok kontradiksi? Kalau kita sudah selamat, kerjakan keselamatanmu, berarti arahnya kepada kebenaran. Karena kita dipanggil untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kesalahan, betul? Roh dan kebenaran. Kalau ada salah, jangan pura-pura gak tahu. Kalau ada salah, Tuhan akan mengejarmu. Tapi yang saya maksudkan, bagi orang-orang yang selalu merasa dirinya gak cukup, gak bisa. Please berubah juga. Sekalipun bukan soal dosa. Bapak itu melihat Anda, banyak orang itu yang gak ada salah, gak ada apa, gak ada sesuatu yang sengaja. Tapi dia gitu aja deh, pokoknya sifatnya itu gak pernah rasa layak di hadapan Tuhan. Makanya itu imannya gak bisa bertumbuh, gak bisa berkembang, apa-apa gak berani sama Tuhan, gak penuh keberanian masuk hadirat Allah. Selalu merasa Tuhan itu marah padahal dia gak lagi salah. Apalagi kalau dia lagi salah, biasanya lari dari hadirat Allah. Orang yang seperti itu menurut saya defisit iman. Kalau begitu terus imannya itu iman negatif, gak akan bisa bertumbuh. Tahun depan akan jadi korban dunia yang berubah-ubah. Hidupnya seperti diombang-ambing itu, hati dan perasaannya tidak bisa jaga hati dalam segala waspada. Makanya untuk orang yang seperti ini saya kasih antidotnya, saya kasih obat. Listen ya, Bapak hari ini tidak melihatmu. Bapak melihat the life Jesus in you. Makanya waktu kita masuk hadirat Tuhan, kita kira Tuhan akan marah. Tiba-tiba kita dijamah, kita menangis, kita terharu. Kok bisa ya? Kok Tuhan gak singgung, gak? Gimana? Ya saya tahu diri sih, saya tinggalkan dosa itu. Kok bisa ya? Kok bisa aku gak seperti zaman dulu ya, dipukul halilintar mati gitu seperti anak-anak Eli.
Kenapa? Aku dosanya juga unda-undi. 11-12 tuh sama dia. Perzinahan juga, uang juga. Kok bisa ya aku diterima begini? Listen, ada perbedaan di zaman perjanjian baru. Ever since Jesus, sejak Yesus mati, bangkit, and He's alive forevermore, dia hidup selama-lamanya. Dan ketika Anda maju ke depan altar call atau menerima Yesus karena diajak teman, ketika Anda mengakui Yesus tinggallah dalam dirimu, boom, He's in you. Dan Bapak tidak melihatmu lagi. Bapak tidak melihat Philip Mantova. Waktu saya hari ini dipakai untuk bisa memberkati Anda itu bukan karena saya layak dipakainya. Bapak melihat Yesus di dalam saya. Dan bahwa saya bekerja sama dan mau dibentuk oleh Yesus. Dan bahwa saya mau dipakai oleh Yesus. Bapak akan mencurahkan berkatnya. Orang sembuh, orang apa. Itu bukan karena saya layak. Itu karena Yesus berkenan kepada Bapak. Yesus ada di dalam diriku. Aku mau nurut sama dia. Tahu enggak? Berkatmu datang dari caramu memperlakukan Yesus. Saya harap Anda mengerti bahwa He's that life savior in you. Dia adalah life savior. Dia adalah imam besar. Kata imam besar itu dia a person atau seorang pribadi. Saya kenapa saya ngomong begini, saya ngajarkan supaya Anda tahu. Kalau Anda menghadap Bapak itu, Anda enggak usah pakai janji palsu. Aku kalau nanti ya Pak, kalau aku begini begitu nanti aku mau melayanimu itu, enggak usah begitu. Datang aja, sembah Yesus. Langsung Anda sudah ada di dalam hadirat Allah. Jalan masuknya cuma Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak minta Anda sempurna baru bisa masuk hadirat Allah. Dia akan menyempurnakanmu, jangan membangkang saja. Jangan memberontak. Meskipun pernah salah, berlumuran dosa, masuklah hadirat Allah seperti pemungut cukai si pendosa itu. Asal ada berserunya ke Yesus, bergantungnya ke Yesus, berserahnya ke Yesus. Tidak ada 1-2 menit, 1-2 detik Anda sudah ditemukan dalam hadirat Bapa, dilayakkan oleh Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kanan kirinya. Saya harap Anda bisa lihat Yesus dalam diri orang itu. Yesus adalah asyir kita yang hidup selama-lamanya. Dua-dua. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 22 ada sebuah himbauan bahkan perintah. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Kata menghadap Allah sana, draw near to God. Bapak itu seperti bilang gini loh hari ini, ayo kalian-kalian yang takut mendekat, mendekatlah jangan takut. Jangan takut aku memukulmu, jangan takut aku marah. Ada beberapa orang ketemu sama saya, lalu grogi, padahal saya loh juga nggak gigit. Lalu temennya sungguhan kan bilang gitu, nggak usah takut, Pastor Philip nggak gigit kok. Saya langsung setuju, amin, saya nggak gigit kok. Bapak juga seperti itu, mungkin sekarang lucu. Bapak juga mungkin merasa ini sebuah humor segar. Kenapa sih kamu itu sudah berapa tahun ikut aku, nggak pernah sungguh-sungguh cari aku. Kenapa kamu takut mendekat, merasa nggak layak? Siapa, kapan kamu layaknya? Emangnya orang itu yang dekat sama Tuhan itu layak? Coba dia bisa dekat ke aku enggak kalau enggak dilayakkan. Berapa banyak orang-orang di perjanjian lama itu layak-layak. Kaum Lewi pada waktu mereka waras-waras. Bukan waktu mereka akhirnya beberapa di antara mereka murtad. Bukan. Bisa enggak mereka masuk ke hadiratku? Mereka jauh lebih layak daripada orang yang Anda tuding dan tunjuk dan berkata orang itu dekat sama Tuhan. Kalau orang itu enggak layak pun bisa sedekat itu sama aku. Ayo dong dekat sama aku. Aku Bapak enggak menggigit. Panggilan. This is an invitation. Tahun depan, dekatlah sama Tuhan. Jangan jadi orang Kristen pelataran. Jadi orang Kristen yang so-so. Wah jangan. Saya masih merokok. Ya semua dosa sudah saya tinggalkan, cuma satu ini gak bisa berhenti. Ya, coba saya tanya telur sama ayam. Mana dulu kalau ciptaan, kejadian 1 gak ada yang namanya, maka dari telurlah Tuhan ciptakan ayam. Ayam dulu kan. Copot ini dulu dekat sama Tuhan atau gara-gara dekat sama Tuhan copot ini? Percayalah kalau Anda tidak dekat sama Tuhan, tidak bisa bebas kecanduan. You must draw near to God. Harus mendekat pada Allah. Kalau Anda mau menang tahun depan, kalau Anda mau merasakan damai sejahtera, mau mengalami pekerjaan Tuhan, draw near to God. Mari kita menghadap Allah. Jangan tolak-tolak ibadah. Jangan tolak-tolak doa. Jangan tolak pelayanan. Memang kalau Anda masih begini lalu khotbah ya nggak pas pelayanannya. Coba bayangkan setelah khotbah ini saya turun langsung keluarkan.
Anda bisa ketawa, karena nggak kejadian. Tapi kalau kejadian, akan terjadi keluaran. Semua keluar pasti. Wah, pendetanya Mount Sharon, itu loh, Pastor Philip itu. Begini setelah ngepul, setelah khotbah. Ya nggak kejadian ketawa, kalau kejadian keluaran pasti semua keluar dari gereja. Nggak pas aja ministrinya. Tapi tidak berarti Anda tidak boleh mendekat sama Tuhan. It's a struggle, you see. Di kebaktian sebelumnya saya jelaskan perlombaan iman katanya agona. Artinya struggle. We have struggles, we're not perfect. Justru kita butuh Tuhan. Justru kita perlu mendekat. Dipaskan aja kalau Anda sekarang masuk dalam hutang piutang, hutangnya sekian banyak, Anda kena kebodohan, kena sesuatu, misalkan spekulasi atau money game dan sebagainya, ya tentunya rugilah ngundang Anda untuk bicara seminar tentang keuangan. Nggak usah kesaksian sana sini juga nggak perlu mungkin, karena memang nggak pas. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melayani. Berusaha untuk maju, majulah ke rumah Tuhan. Jangan jauhi pertemuan, karena aku merasa nggak layak. Malah justru kalau Anda jauh, malah ngilang. Paham maksudnya Bapak Ibu Saudara? This church is for sinners. Tapi orang berkata, gereja itu rumah sakit. Salah, gereja itu rumah sembuh. Kalau Anda yang datang ke sini ngerokok, lalu kita supaya bisa welcome semua perokok, saya dan Pastor Puji ikut ngerokok, supaya semua rasa nyaman di gereja. No, bukan saya yang ikut rokok. Anda yang harus berhenti rokok. Anda datang ke gereja ini untuk berubah, bukan untuk mengubah kami. Saya akan berubah kalau itu sesuatu yang memang menjadikan saya lebih seperti Kristus. Saya terus berubah loh. Mengapa gereja ini bergerak? Karena Anda berubah, gembala-gembalanya berubah terus. Saya terus berubah. Makin hari harus menjadi seperti Kristus. Kalau enggak jangan diikutin. Ngapain ikut zombie? Anda ikut kepemimpinan yang terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Saya juga bertumbuh dalam pengenalan saya akan firman. Ada hal-hal tertentu yang sekarang saya bisa khotbahkan, dulu nggak bisa sama sekali. Bukan karena pengetahuan, tapi karena pengalaman. Harus bertumbuh. No. Gereja bukan rumah sakit. Gereja itu rumah sembuh. Rumah sembuh. Tapi we can enter church, masuk ke gereja. Beginning mulainya dengan sebagai seorang sinner. Jangan lari dari ministry. Anda bisa terlibat dalam pelayanan. Ikut Mount Sharon Journey. Ikut dasar-dasarnya kekristenan, dibaptis. I know you're not perfect. Udahlah jangan pura-pura sempurna gitu. Wajahnya tuh kelihatan kayak sempurna banget. Terlalu sempurna lah. Kita semua tahu, you and me, Anda dan saya sama-sama taunya kita gak sempurna. Kalau orang Lewi itu gak bisa masuk, peduli amat dia siapa. Yang masuk ke ruang mahasuci hanyalah imam besarnya. Saya lebih bagus dari orang Lewi itu? Enggak, kalau saya hari ini bisa membawa hadirat Allah, misalnya waktu saat teduh bersama, Pastor Puji, waktu worship night gitu. Kalau kita bisa, itu bukan karena kita layak. Kalau kita bisa dilayakkan, unda-undi 11-12 lah sama Anda. Kelihatannya jauh ya kalau kita itu berdiri di sini, misalnya, coba lihat ya. Kalau kita berdiri di kota Jakarta sama Jogja, sekarang udah ada tolnya ya. Wah kan jauh ya. Tapi dari bulan, Anda lihat, deket. Pernah naik pesawat? Pulau Jawa, Jakarta, situ, Bandung, nempel. Tapi kalau dijalanin, kayak bulan, udah deket tapi gak nyampe-nyampe. Iya kan? Dari sisi Tuhan 11-12. Saya lebih holy dari sisimu. Wow, Pastor Philip, Pastor Puji, wah gimana? Dari Tuhan. Ya, saputuola. Ya kurang lebih lah. Apa bedanya? Cuman saya yang kita bisa ngampuni, cuman lebih dulu bisa ngampuni. Yang sana masih kepahitan, tinggal dilepaskan dari setan lalu bisa ngampuni. Cuman 2 langkah. 11-12. Kalau saya bisa, Anda bisa. Jangan pernah melabel orang-orang itu sudah rohani. Anda juga bisa rohani. Coba ngomong makanan kirinya, jangan beralasan. Lebih rohani mulai hari ini. Haleluya, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Nggak ada alasan di gereja kita nggak bisa melayani, nggak bisa CG, nggak bisa, nggak ada alasan. Harusnya tahu dari Natal tahun lalu. Kalau Anda mengikuti juga kan, kita sama-sama nggak ya waktu itu di Surabaya? Enggak ya. Yang choir di Surabaya itu bisu tuli. Bisu tuli choir, choir itu biasa nyanyi.
Itu sebagai sebuah pernyataan dari gereja kita bahwa orang bisu tuli pun bisa nyanyi di gereja kita. Jadi kalau Anda punya tanganmu kerja buat Tuhan, kakimu jalan cari jiwanya, mulut memuji namanya, jangan beralasan semua orang bisa pelayanan. Di gereja ini, even the handicap, orang cacat pun bisa melayani Tuhan. Oh haleluya. Oleh karena itu saya langsung lompat sekarang ke ayat 24. Dan ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Itu pernyataan iman tadi. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Asal kita tuh taruh percaya pada Dia yang menjanjikan. Semua akan terjadi bukan karena kita hebat, karena kita bisa, karena kita mampu. Juga bukan karena kita setia, tapi karena Dia yang setia. Sungguh kalau kita mau jujur, history sejarah perjalanan jurnal hidup kita itu diisi dengan ini loh. Kita waktu setia, Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan tunjukkan pada kita penyertaan yang luar biasa. Waktu kita gak setia, Tuhan tetap menyertai dan tetap setia pada kita. Hidup kita itu loh. Sebenarnya cuma itu ceritanya. Waktu aku gak setia, kesaksian kita kan isinya gitu. Aku gak setia, Tuhan angkat saya. Tuhan kasih saya kesempatan kedua. Nanti waktu setia, oh Tuhan tuh bisa jawab doaku dijawab dengan cara yang ajaib. Itulah pernyataan iman kita. Sebenarnya ya, kalau kita percaya sama Tuhan itu gak ada ruginya apa-apa. Karena ujungnya itu, kesetiaan Tuhan yang membuat semuanya itu terjadi. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Makanya kemarin waktu saat teduh, saya kan beritahu kalau doa belum dijawab juga jangan marah sama Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya untuk kita. Udah gak usah ngotot lah. Percayalah, Tuhan tuh gak perlu dibantu. Reputasi Tuhan itu adalah kepentingan Tuhan sendiri. Tuhan tuh gak perlu kau muliakan untuk jadi mulia. Tuhan tuh sudah mulia. Kita aja yang perlu mengerti bahwa Tuhan tuh gak pernah ingkar janji. Hanya karena waktumu terasa lama, bukan berarti Tuhan tidak akan menggenapinya. Hai anak manusia, hai orang, janganlah menghakimi yang maha kuasa. Dan marilah kita, ini tugas kita ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini pelayanan ayat 24. Kata saling di situ artinya dalam bahasa Yunaninya nggak usah terlalu rumit lah ya, tapi pokoknya artinya dari bahasa Yunani kuno untuk penulisan Ibrani itu kata saling di situ itu bukanlah disuruh atau pesuruh. Saling memperhatikan itu mutual activity. Saling. Saling itu berarti setara, selevel, saling. Di sini ada kehidupan gereja dan kejemaatan yang mana semua jemaatnya aktif terlibat dalam sebuah pelayanan. Ini ayat ini maksudnya. Tuhan mau kita itu berada di dalam wadah yang tepat. Untuk mengalami semua rencananya itu dimulai dari bait Allah. Ternyata fungsi gereja di sini banyak orang tidak mengatakannya. Gereja itu bukan fungsinya ibadah. Gereja itu memberikan lowongan untuk jemaat menemukan panggilannya dan itu nggak bisa lepas daripada panggilan pelayanan di gereja itu pula. Kalian harus saling, kata mendorong di sini itu stir up. Kayak kita sirup sama air kita aduk gini, kan harus diaduk supaya menyatu. Saling mendorong itu menyatu, stir up atau quicken. Kata quick, cepat. Quicken itu berarti kuasa Roh Kudus mempercepat sesuatu dalam hidup orang itu saat dia pelayanan saling menajamkan. Luar biasa ya. Ternyata gereja seperti ini kursinya itu bukan membership. Kursinya itu covenant. Makanya saya gak pernah takut orang meninggalkan gereja kita. Saya gak pernah takut. I will miss you. Saya akan kangen sama orang yang pergi. But I am not afraid. Karena kalau kita gereja benar-benar jalankan titah Allah. Kalau kita gereja benar-benar jalan dalam relnya Allah. Satu kursi itu kosong. 10 atau 100 atau 1000 yang tunggu duduk di situ. Karena itu covenant with God. Itu perjanjian dengan Tuhan. Karena waktu dia duduk, dia terlibat, ada stirring in his spirit. Yang mana harusnya gak terjadi minggu itu, tapi karena dia di stirring, karena dia diaduk oleh Roh Kudus. Di tengah-tengah berkat dan urapan korporat ini, dia keluar dari gereja ini. Harusnya gak kejadian dalam hidupnya, karena itu bukan porsinya dia. Tapi karena dia kena ciprat, berkat korporat itu keluar, dia mengalami mujizat yang seharusnya dia tidak didaftarkan di sana. Dia kena itu karena asosiasinya dengan saudara seiman. Apa hubungannya bayang-bayang dengan kesembuhan? Petrus bayang-bayangnya menyembuhkan karena dia itu berdoa. Anda baca, di awal-awal dia membangkitkan orang lumpuh, itu dia pakai kata-kata. Tapi setelah itu kena keciprat berkat korporat, mereka berdoa sama-sama goncang tempat itu, nanti lihat bayang-bayangnya menyembuhkan. Itu bukan berkatnya Petrus. Itu adalah berkat korporat gereja mula-mula.
Anda harus tangkap ini, rahasia ini. It's never about ibadah. Church adalah organisme Allah. Ini agak sedikit berat untuk Anda pikirkan. Tapi sudah waktunya kita dapat makanan keras. Makanan keras itu bukan dibentak-bentak. Makanan keras itu kontennya. Ya. Itu bukan berkatnya Petrus. Nanti setelah dia di stirring atau dia diaduk itu dia keluar. Itu dia keluar. Waktu dia keluar, sudah keluar dari gereja itu kembali ke kehidupan. Bukan keluar dari gereja. Maksudnya dia pulang ke rumah. Doa berkat pulang, amin. Doa berkat itu kan sepakat. Amin, kita sepakat semua yang hari ini kita alami. Kita ucapkan berkat atasnya, lalu kita pulang. Sendiri-sendiri tuh, kerjanya sendiri. Tinggalnya jauh, mungkin ada yang kesini, ke situ. Tapi mereka mengalami sesuatu yang mirip dalam covenant gereja itu. Padahal harusnya orang itu tidak terregister untuk berkat itu. Tapi karena asosiasinya. Nangkep ya ini ya. Kok bisa ngalami gini? Lu kok bisa begitu? Kok bisa? Saya ngalami beberapa orang yang pergi sama saya ke Myanmar waktu itu. Tiba-tiba beberapa orang itu usahanya sama Tuhan dibukakan jalur-jalur internasional. Saya kaget. Saya juga tidak ajarkan untuk kita manipulasi. Oh ya, kita lebih baik begini supaya kita begitu. Itu namanya mencobai Tuhan. Orang itu harus tulus. Tulus ikhlas itu katanya tadi. Kalau mau menyembah Tuhan, tulus ikhlas. Tapi dengar ya, dalam ketulusan kita, Tuhan Yesus tidak pernah berhutang sama manusia. Saya ingin Anda untuk mengerti bagaimana bergereja. Mendorong di sini. Terakhir ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Saling menasihati, kata saling lagi. Dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Coba ke ayat 25 terakhir poinnya. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah di sini, saya kasih bahasa Yunani kunonya. Anda mesti tahu yang satu ini. Yang tadi nggak apa-apa, nggak usah. Yang ini harus tahu. Kata pertemuan-pertemuan ibadah itu episinagoge. Episinagoge. Sinagoga adalah tempat pertemuan beberapa kakak. 9-10 kakak, 7-10 kakak bagi orang-orang Yahudi. Ya. Mereka itu kumpul karena bait suci kan runtuh. Jadi 9-10 kakak, kepala keluarga itu kumpul, terbentuklah sinagoga. Atau bait suci darurat. Gak ada baitnya, gak tentu ada gedungnya. Pokoknya perkumpulan, bisa gedung apapun juga sinagoga. Pakai kata episinagoge. Berarti pertemuan ibadah ini bukan persekutuan doa. Pertemuan ibadah ini bukan pemuritan komunitas apa yang hampir-hampir kayak gereja atau meniru gereja. No. Dan pertemuan ibadah ini bukan mesbah keluargamu di rumah. Ini bukan saat teduh pribadimu, bukan online juga. Episinagoga, sinagoge di sini. Artinya official assembly, local church. Official, kalau Anda mau tahu, kenapa sih ini? Pastor Fuji ini kok minta pulsa sama saya? Ini loh di DM terus Instagramnya, jangan percaya. Maaf ya, bukan menyombongkan atau gimana, tetapi kalau memang sungguh-sungguh publik figur harusnya kelihatan juga jumlah daripada orang-orang yang mengikuti. Nggak mungkin cuman gitu-gitu gitu loh. Pasti sudah ada sanggahan. Kalau Anda mau tahu pastinya, baik itu akun yang formal, sebuah gereja segalanya, itu beberapa sosial media ada centangnya, centang birunya. Ya, pertama Anda harus kenal gembalanya, nggak mungkin minta pulsa, minta uang aja nggak pernah. Fundraising aja nggak pernah kok gereja kita. Padahal bangun ini nggak pernah. Kita cuma ajarkan firman dan jemaat lewat kesadaran. Tapi kalau Anda mau tahu, Anda bisa lihat official account of Fuji Harsono. Wah itu baru official account, itu ada officialnya. Nah official assembly, pertemuan ibadah kan, tapi di sini pertemuan sinagoga Kristennya. Itulah gereja lokal. Di sini Tuhan berkata, akan ada Goshen itu namanya local church next year. Di dalam gereja itu akan ada tuntunan. Kenapa enggak? Ya jelas lah ya. Kita berdoa. Banyak telinga lebih baik dari satu telinga bukan? Kalau Anda survive sendiri, mau pemuritan sendiri kayak, mau online sendiri kayak. Tapi di sini ada tuntunan gembala. Ada air tenang, rumput hijau. Makanya itu kalau kita mau bergabung dengan sebuah gereja itu, saya ngomong fair-fairan. Kalau begini juga otomatis kita di laboratoriumin sendiri juga. Kita sendiri juga di laboratoriumin. Kalau Anda dan saya mau meletakkan diri pada satu covenant gereja, jangan cuma lihat jam ibadah atau pembicara.
Anda mesti harus lihat visi misi gereja itu apa. Value-nya apa. Anda harus jeli lihat itu. Bukan, oh pembicaranya ini, pembicara itu. Wah udah enggak musim itu. Di Surabaya misalnya, mau pembicara apa? Enggak musim. Tapi kalau gembalanya, kalau kita jelas ada covenant, kalau kita tahu bahwa gereja itu visi misinya apa, kita lihat jelas. Nah disitulah kita tanamkan diri. Karena berkat korporat dimulai dengan visi yang jelas dan murni. Makanya saya tidak akan menaruh kepala saya di tempat sembarangan. Wong kita aja murid Kristus tidak punya tempat meletakkan kepala. Kalau ada tempat meletakkan bokong kita. Betul ya? Gereja kan mulainya. Saya harus perhatikan di mana aku letakkan hatiku. Dan dikatakan di sini official assembly local church. Dan ini akan ada perbedaan antara the unchurched believers and the non-believers. Orang-orang yang belum percaya otomatis tidak bergereja, lumrah lah. Tetapi orang-orang percaya juga nggak tentu bergereja loh. Ini yang saya sebut sebagai unchurched believers. Tidak masuk di dalam ayat ini. Termasuk di dalam kategori menjauhkan diri dari official assembly, episinagoge. Makanya saya hargai kalau ada gereja yang benar. Kita bukan satu-satunya gereja benar. By the way, saya ngomong gini bukan kita menegakkan diri. Tapi kalau ada gereja yang benar, doakan. Supaya jalannya terus laju. Saya bersyukur. Di Indonesia banyak gereja yang benar. Tapi juga gak kebanyakan. Saya minta kepada kita semuanya kalau bergereja yang beneran. 3 poin ini sebagai review kita, keamanan jiwa di dunia yang berubah-ubah. 1, asyir kita yang hidup ialah Yesus Kristus. Oke, rasa aman ya? Yesus akan mengasyirmu masuk tahun-tahun berikutnya. Dia gak akan membuatmu sendirian. Gak akan membiarkan. Munculkan. Ya. Munculkan 3 aja langsung di depan. Reviewnya sebagai rangkuman maksud saya. Summary. Iya. Ini kan saya disuruh khotbah lagi dari awal berarti. Ini secara halus saya disuruh khotbah lagi dari awal, diulang lagi. Ayo, Ersan ya, munculkan, tulis dulu aja. Asyir kita yang hidup ialah Yesus Kristus. 2, dasar kekristenan kita harus tetap teguh. Kita harus punya dasar yang teguh. Pernyataan iman tadi, 3 gereja lokal adalah tempat ideal bertumbuh. Saya kasih jelasan yang nomor 2 tadi saya jarang jelaskan. Simple aja lah ya. Dasar kekristenan kita harus tetap teguh itu gimana? Kenapa kita dalam gereja yang jelas, yang official, dan kita harus bertumbuh? Why? Karena nanti ke depan dunia semakin berubah-ubah, gonjang-ganjing, ini bahaya. Beberapa hal Anda mau catat silakan. Ini Anda mau foto-foto dulu aja silakan. Ayo sana cepat ya. Foto ya, bukan di video ya. Ini foto nanti ternyata bukan foto ini, nanti masuk di dalam Instagram story-nya, lalu di bumerang, kayak gini-gini. Bisa aja gitu loh, foto pembicaranya pas lagi mulutnya mencong, gimana? Mbok, kalau foto tuh yang pas lagi bagus dikit gitu gimana? Kenapa kita harus taruh jiwa kita di titik aman termasuk bergereja lokal? Karena dunia ini akan semakin tidak menentu ya. It's gonna be crazy. Karena itu kita perlu sekali untuk tertanam dengan baik. Dan kita harus kuat dalam dasar kekristenan misalnya tentang Trinitas. Kita tidak usah punya pengetahuan sampai sekarang tidak ada orang bisa menjelaskan Trinity atau Allah Tritunggal. Tapi paling tidak kita jangan nyeleneh sendiri dan berkata, wow ada member baru Allah Tritunggal, ada 4 ternyata. Ya enggak? Jangan gila. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, simple, ketiganya Esa. Gimana caranya? Someday in heaven we will know. Tapi pokoknya sekarang tidak menjadi isu kok. Orang yang diselamatkan yang lahir baru tahu kok. Tahu kok, kita tahu aja dan aman. Kita tahu. Bukan Allah kita orang Kristen 3, bukan. Atau Allah kawin mengawinkan, makanya ada anak dan bapak. Ngawur. Manusia hidupnya, pikirannya cuma seks doang soalnya. Itu contohnya Trinitas. Kristologi nggak boleh salah. Jangan tiba-tiba punya ide baru, iya Kristus itu ternyata diciptakan. Enggak ya. Yesus itu equally God, dialah anak Allah. Dialah Allah. Kristologi harus jelas. Makanya itu khotbah-khotbah sebenarnya itu Anda tidak sadar. Bahwa setiap khotbah-khotbah kami itu di dalamnya diselipkan doktrin-doktrin yang jelas. Tentang apalagi soteriologi. Soteriologi itu dalam bahasa-bahasa teologinya soteriologi artinya keselamatan. Keselamatan hanya lewat Yesus saja. Bukan zaman dulu Yesus plus sunat. Kalau sekarang Yesus plus apa? Kamu mau selamat, kamu harus Yesus dan MSI 1. Loh,
Atau kalau kamu mau selamat, kamu harus Yesus plus kamu harus memberikan persembahan perpuluhan. Bukan, itu semua beda maksudnya. Itu semua ada tempatnya. Tapi bukan keselamatan, soteriologi, keselamatan harus jelas. Karena nanti ke depan lebih banyak angin-angin pengajaran yang sesat yang akan menggoncang. Yang disikat tahu nggak apa? Kristologinya, ke Kristus. Kalau itu bisa disikat, semua bangunan goyah. Siapa bisa percaya Yesus adalah ciptaan dan dia hanyalah nabi, orang itu tidak akan menerima penebusan. Ya, misalnya apalagi bibliologi. Nanti kan bingung, loh kenapa kok agama ini kita punya buku kan 66, 37 perjanjian lama, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Kenapa kok ada kepercayaan yang lainnya itu kitabnya lebih banyak? Saya kalau ditanya gitu kan jawaban saya singkat aja. Kalau saya pakai bahasa teologi nanti orang tambah bingung. Saya bilang 66 ini kejadian sampai Wahyu aja kita bacanya bolong-bolong. Lu minta berapa? Mau minta 80? 66 ini kita mau jadi setara serupa dengan semua yang ditulis di dalamnya aja kita ngos-ngosan. Mau berapa? Mau 98? Saya bilang I'm fine with kejadian sampai Wahyu. I'm fine, thank you. Tadi di kebaktian sebelumnya saya jelaskan cara baca Alkitab gimana. Kalau kita takut tersesat, nanti dengarkan sendiri. Selain itu apa lagi? Belum lagi ngerinya nanti keluar LGBT segalanya. Oh kita dilahirkan, banyak hal yang akan membingungkan. Saya khawatir bahwa orang yang tidak pernah tertanam dalam rumah Tuhan bertunas seperti pohon korma. Orang itu akan menjadi pertama yang akan disepak kakinya dan tenggelam. Karena zaman ini akan menenggelamkan orang-orang pilihan yang tidak tertib hati pikirannya, tidak punya titik aman di dalam jiwanya. Saya berdoa, tak ada satupun jemaat kita akan gugur, tak ada satupun yang tidak selamat, tak ada satupun yang akan masuk ke neraka suatu hari, itu kami imani. Tidak ada satupun juga akan gugur imannya. Semua kita tahun 2023 dan seterusnya akan semakin bangkit dan diberkati, akan semakin memuliakan Tuhan. Oh yes, mari kita semua bangkit berdiri.